Salam dan bahagia guru-guru hebat. Selamat datang pada aksi nyata platform Merdeka Belajar. Aksi nyata topik kedua, kurikulum merdeka, mengapa kurikulum perlu berubah? Oleh saya, Gustika Haloho dari SMA Swasta Kartika 14 Pematang Siantar. Dua modul dalam topik kurikulum merdeka. Modul yang pertama, makna kurikulum dalam pendidikan. Modul kedua, pembelajaran versi kurikulum merdeka. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang modul pertama tentang makna kurikulum dalam pendidikan. Apa itu kurikulum? Mengapa kurikulum perlu diubah dan mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Yang pertama, apa itu kurikulum? Kurikulum sering dimaknai sebagai keseluruhan pengalaman belajar murid mulai dari awal akhir. Kurikulum kompleks dan multidimensi. Kurikulum diibaratkan jantungnya pendidikan. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertinggi. Klarifikasi komponen kurikulum. Komponen kurikulum. Yang pertama, panduan asesmen. Kedua, tujuan pembelajaran atau konten. Ketiga, pedagogi. Kemerdekaan murid adalah belajar. Itu jantung pengembangan kurikulum. Peran dan fungsi kurikulum. Kurikulum berperan sebagai pedoman dan acuan dalam pembelajaran. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya, sehingga perlu dilakukan adaptasi sesuai dengan konteks dan karakteristik murid. Proyeksi pendidikan OECD 2030, kognitif, sikap, psikomotorik, kemudian value atau nilai. Bukan banyaknya materi atau konten yang didapat murid, tetapi konten atau materi yang dilaksanakan secara mendalam. Proses pembelajaran inquiry, yaitu yang pertama rasa ingin tahu, kedua mencari tahu, ketiga memilah, keempat membuat koneksi, kelima mengambil makna, keenam aksi atau tindakan. Perubahan kurikulum di Indonesia mulai tahun 1947 sampai tahun 1975. Kemudian mulai tahun 1984 sampai tahun 2020, yaitu kurikulum merdeka. Mengapa kurikulum perlu berubah? Sesuai dengan isu kekinian saat ini, mulai dari perubahan iklim global, teknologi, industri, multinasional, transformasi budaya. Kurikulum bersifat dinamis dan dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks karakteristik murid demi membangun kompetensi sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan di masa depan. Saat ini referensi belajar murid tidak hanya buku-buku di perpustakaan, tetapi berbagai referensi pembelajaran sudah dapat dijangkau melalui internet, termasuk perpustakaan terbaik di dunia. Menyusun kurikulum perlu mempertimbangkan yang pertama itu kebutuhan, kedua pendapat, ketiga pengalaman, hasil belajar, kelima kepentingan murid. Kemudian mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Konteks satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal tidak mudah diimplementasikan di kelas. Kurikulum dari pemerintah pusat harus melalui proses adaptasi dan bentuknya harus sesuai dengan kebutuhan murid. Melakukan adaptasi kurikulum yaitu dengan membuat KOSP. Kerangka dasar kurikulum merdeka mulai dari tujuan pendidikan nasional, profil pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, dan capaian pembelajaran. Berikut merupakan prinsip pengembangan KOSP. Mulai dari berpusat kepada siswa, kontekstual, esensial, akuntabel, melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Modul yang kedua, pembelajaran versi kurikulum merdeka. Ada 4. Yang pertama, prinsip umum pembelajaran, capaian pembelajaran, struktur pembelajaran dengan paradigma baru. Baik, topik yang pertama, prinsip umum pembelajaran. Prinsip umum pembelajaran mulai dari mempertimbangkan kebutuhan capaian murid saat ini, membangun kapasitas
belajar murid menjadi pembelajar sepanjang, mendukung perkembangan kognitif dan karakter murid, menyesuaikan konteks kehidupan murid, mengarah pada masa depan yang berkelanjutan. Kemudian capaian pembelajaran merupakan kompetensi dan karakter yang ingin dicapai setelah menyelesaikan pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Dalam struktur kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran menjadi acuan yang kita pakai untuk pembelajaran intrakurikuler. Kompetensi pada capaian pembelajaran diturunkan menjadi tujuan pembelajaran yang tersusun sebagai sebuah alur untuk satu fase. Ini disebut sebagai alur tujuan pembelajaran. Profil pelajar Pancasila menggambarkan karakteristik pelajar yang diharapkan akan terbangun seiring dengan perkembangan dan kemajuan proses pendidikan setiap individu. Baik, berikut ini saya tampilkan dokumentasi kegiatan penyebaran pemahaman kepada rekan sejawat di sekolah saya dalam satuan rumpun pada MGMP sekolah. Baik Bapak Ibu hebat, berikut ini ada link untuk umpan balik kepada Bapak Ibu. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk mengunjungi website Google Form saya agar mengisi umpan balik. Baik, demikian penjelasan untuk umpan balik platform Merdeka Belajar, topik kurikulum Merdeka yang bisa saya presentasikan. Salam semangat, salam sehat selalu Bapak Ibu hebat. Terima kasih.